Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam dari surah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut dalam Quran adalah uswatun hasanah, suri toladan. Jadi uswatun hasanah itu diberikan kepada dua nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu jelas disebutkan walladzina ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya, anak dan istrinya, itu juga semuanya disebut dengan teladan bagi kita. Nah, oleh karena itulah salawat-salawat kita juga kita barengi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi salawat kita pun ya kita tujukan kepada Ibrahim dan keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim disebut uswatun hasanah seperti Nabi kita. Salawat kita adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Bahkan Allah menurunkan surah, ada surah Muhammad dan juga ada surah Ibrahim. Nah, oleh karena itulah sepak terjang Ibrahim itu juga harus kita bisa jadikan ilmu dan juga kita bisa jadikan ibrah dan pelajaran, dan juga adalah sebagai uswah, teladan bagi kita yang patut kita tiru. Nah, diantaranya adalah teladan dalam berdoa. Jadi Nabi Ibrahim itu rajin berdoa dan doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 35 dan seterusnya. Nah, apa bunyi doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Nah, ini doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Sehingga kalau kita mau masuk pintu Mekah ini, ya doa ini ditulis besar kalau tidak salah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Tentunya negeri aman itulah yang menjamin stabilitas. Segala sesuatu itu akan mudah kita dapatkan, kita peroleh kalau negeri itu aman, termasuk negeri kita. Jadi banyak-banyaklah juga kita berdoa seperti doa Nabi Ibrahim agar negeri kita aman. Tapi aman tidak hanya dari sisi fisik. Aman itu tidak hanya dari sisi materi. Jalan tol bagus, sarana prasarana bagus, kereta api cepat, banyak, dan seterusnya. Tidak. Tapi yang lebih penting juga adalah doa selanjutnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Jadi negeri yang aman itu tidak cukup keamanan dari sisi fisik, tapi juga aman dari sisi akidah. Jangan sampai banyak kesyirikan dalam sebuah negeri, karena itu akhirnya juga menjadi tidak aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa Nabi Ibrahim adalah dia mendoakan untuk dirinya sendiri dulu dan juga anak turunannya. Jauhkan aku. Nah, kita ini juga perlu menyelamatkan diri sendiri dulu. Ku anfusakum, kata Allah. Selamatkan dirimu. Wa ahlikum. Nah, baru keluarga. Jadi prioritas diri itu penting, terutama jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Dan anak turunkan. Wabani, kita harus bisa memastikan jangan sampai anak kita itu tatkala kita nggak ada,
kesyirikan itu lalu kemudian beranak pinak di dalam keluarga. Karena itulah dalam surah Al-Baqarah, tatkala Nabi Yakub ingin meninggal dunia, id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi madza ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya tatkala dia ingin wafat. Apa katanya? Madza ta'buduna min ba'di. Kalian nanti menyembah siapa sepeninggalku? Jadi orang tua memanggil anaknya terkait dengan masalah akidah, bukan terkait dengan bagi-bagi warisan, terkait dengan harta benda. Tapi dia mengatakan kepada anaknya tatkala ngumpul, madza ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi diceritakan dalam Quran, kemudian anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abah-abah kita dulu. Satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa bahasa kita. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim. Nah, jadi penting bagi kita untuk mewariskan taurits namanya, masalah akidah ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai orang tuanya berakidah tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah pergi ke dukun dan tukang ramal, tidak menyimpan jimat dan seterusnya. Ternyata anak-anaknya tidak seperti itu. Apalagi kemudian melakukan penyembahan terhadap berhala. Nah, lalu kemudian diberikan sifat berhala itu oleh Nabi Ibrahim dalam doanya. Kenapa dia harus dijauhi? Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu banyak sekali melakukan penyesatan kepada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi doa itu mesti kita panjatkan terlebih dahulu kepada kita sendiri, baru kepada anak kita, baru juga kepada orang lain. Nah, lalu berlanjut doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, kami yang demikian itu agar mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, ini adalah doa yang kedua setelah doa pertama yang diucapkan ketika meninggalkan Hajar dan anaknya sebelum membangun Baitullah. Sedang doa yang kedua ini diucapkan setelah Baitullah itu dibangun sebagai penegasan dan permohonan kepada Allah. Nah, jadi setelah Ka'bah ini ada, nah itulah Nabi Ibrahim berdoa selanjutnya. Ya Allah, ini bumi gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan pada saat itu. Biwadin, tapi saya tempatkan anak saya dan turunanku di tempat gersang ini. Kenapa? Tapi dia hidupnya di samping Ka'bah, inda baitikal muharram. Jadi enggak masalah kita hidup di sebuah tempat yang kemudian dirasakan secara fisik itu tidak menarik, tapi dekat masjid bahasa kita sekarang itu. Sekarang orang kalau bikin rumah, fasilitas apa untuk menuju rumah itu? Dikasih tahu, dekat jalan tol, dekat mall, sarana ibadah.
dekat tempat ini, dekat tempat ini. Tapi pilihlah tempat yang dekat dengan masjid. Seperti doa Nabi, nggak apa-apa gersang, tapi ini di samping rumahmu kelak. Untuk apa kita itu dekat dengan masjid? Liyuqimus shalah. Ya agar anak cucu kita ini mudah untuk sholat. Nah oleh karena itulah membangun masjid suatu keharusan, fardu, kalau memang satu tempat itu tidak ada masjid. Dan di sini disebutkan liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan sholat. Dan hati orang itu cenderung, ini karena doa Nabi Ibrahim lah orang itu selalu rindu ingin pergi ke Mekah, sehingga sering tolong doakan agar dipanggil. Ini karena memang doa Ibrahim, ij'al af'idatan minan nas, jadikanlah hati seluruh umat manusia itu cenderung kepadanya, tahwi, cenderung jatuh cinta. Karena itulah orang senantiasa merindukan agar bisa pergi ke Mekah. Nah, Mekah itu juga sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim, rizkinya berlimpah. Padahal kita tahu kapan doa Nabi Ibrahim itu terwujud. Ya sekarang-sekarang ini. Karena itulah kita tidak boleh bosan berdoa, karena belum tentu terwujud sekarang. Bisa saja terwujudnya sama anak turunan kita. Tapi kitanya nggak boleh kemudian merasa, saya sudah doa kok belum terwujud. Terwujudnya itu belum tentu sekarang. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa, pada saat itu kan gersang disebutkan Mekah Madinah. Tapi sekarang cari tempe di Mekah itu ada, Pak. Cari jengkol ada. Kita kalau umroh lalu kemudian yang melayani cateringnya orang-orang Banjar itu iwak bapuyu pun ada, Pak. Coba. Ya ini karena doa tadi itu. Dikasih rizki yang berlimpah. Nyari duren juga ada. Nyari singkong ada juga. Walaupun singkong lebih mahal daripada kentang. Ini beda kan? Kalau wadah kita kentang lebih mahal. Tapi di sana singkong jauh lebih mahal daripada kentang. Ya karena memang nanamnya juga sulit. Nah, jadi diberikanlah rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi kaitannya juga dengan rasa syukur. Kalau penduduk Mekah itu juga nanti nggak bersyukur, sama saja dicabut. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Nah, doanya berlanjut. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Rabb, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Jadi disebutkan di sini Nabi Ibrahim bersyukur punya anak tatkala sudah tua, alal kibar. Nah disebutkan dalam tafsir bahwa Nabi Ismail tatkala lahir itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Baru dia punya anak. Lalu kemudian punya anak Ishak setelah umurnya 112. Sehingga beda umur Ismail dan Ishak itu 13 tahun. Bayangkan Pak, baru dia punya anak, alal kibar. Jadi orang tidak boleh pesimis untuk selalu berdoa kalau dia tidak punya turunan. Seperti doa Nabi Zakaria juga ada dalam surah Maryam. Dan yang luar biasa adalah karena Nabi Ibrahim yakin inna rabbi lasami'ud du'a. Tuhanku itu maha mendengar doa. Bahkan kita ini Pak, kadang nggak sadar setiap sholat kita itu yakin bahwa Allah itu mendengar doa kita. Kapan zikirnya kita baca? Setelah ruku kita bilang apa? Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Itu kan kita ulang-ulang terus.
Tapi kadang kita nggak yakin Allah itu mendengar doa, itu masalahnya. Padahal itu tergantung kepada keyakinan. Karena itu was'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dan kamu yakin Allah itu menjawabnya. Persoalannya kita ini nggak boleh berdoa insyita dalam hadis. Ya Allah, saya minta ini, terserah engkau. Itu namanya nggak yakin. Tapi Nabi Ibrahim yakin. Keyakinan itulah yang kemudian akhirnya dia punya anak setelah doa. Kenapa dia kemudian bersyukur? Alhamdulillah. Dia bersyukur. Pertama, orang itu bersyukur kalau punya anak. Orang kalau punya anak pasti bersyukur, orang normal. Kedua, Nabi Ibrahim patut bersyukur. Dia punya anak setelah dia tua renta. Setelah dia tua baru punya anak. Itu bersyukur lagi. Dan yang ketiga dia bersyukur adalah anak turunannya adalah anak-anak yang soleh. Dan turunannya wa min dzurriyyati. Dan inilah yang ada di dunia ini pada saat sekarang. Dari Ismail lahirlah bangsa Arab Muslim, lalu dari sini Bani Israel namanya, sehingga disebut Abul Anbiya Nabi Ibrahim itu. Abahnya seluruh para nabi itu munculnya dari situ. Nah, jadi bahasa kita sekarang, bersyukur dia sudah punya jabatan, istrinya cantik, kaya raya, anak turunannya baik, pejabat, rajin infak, rajin sedekah. Itu kan karunia yang tidak satu sebetulnya nikmat yang Allah berikan, dan itu harus bersyukur. Dan aqallu syukri, minimal orang bersyukur itu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah itu bil lisan disebutkan dalam tafsir. Nah, lalu untuk apa anak turunan itu? Jadi buat apa akhirnya? Dalam bahasa kasarnya, capek-capek punya anak, berdoa setiap hari, begitu tua punya anak, setelah besar anaknya durhaka. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini, anak itu adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat anak turunanku itu mengerjakan sholat. Nah, di sini juga kata para ulama, Nabi Ibrahim mendoakan masalah sholat itu untuk dirinya sendiri. Ij'alni, jadikan aku menegakkan sholat, baru anak turunanku. Karena itulah masalah sholat itu keteladanan dari orang tua, terutama bapaknya. Jangan sering-sering mengajak anak sholat secara verbal. Ayo sholat, sementara nggak ada gerak-gerik dari bapaknya. Lekas berwudu begitu dengar azan, lalu kemudian siap-siap berangkat sholat, lalu kita ajak, ayo nak sholat. Itu jauh lebih baik. Betapa banyak sekarang ini orang tua yang sulit sekali membangunkan anaknya untuk sholat. Sehingga kalau perlu dengan kayu, dengan apalah ya, dengan kekerasan dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Nyuruh anak dengan kekerasan secara verbal atau kita ngasih contoh teladan? Nah, Nabi Ibrahim menyebutkan, jadikanlah aku menegakkan sholat dan anak turunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa ini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yuqumul hisab. Ya Allah, ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat nanti. Oleh karena itulah, mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah doa ini. Jadi sampai Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang pokok dalam seluruh masalah kita. Sholat itu secara bahasa kan doa, Pak. Apa isinya sholat? Hampir semuanya doa. Nanti Ramadan tiba, ujung-ujungnya apa? Berdoalah banyak pada bulan Ramadan. Orang jauh-jauh pergi haji, apa yang dia lakukan? Berdoa, nanti dia ada tempat mustajab berdoa. Di samping kita juga punya tempat dan waktu, ya, waktu mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.